Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak, lalu beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, putra-putri Tuhan yang terkasih, menurut laporan gugus tugas penanganan COVID-19, ternyata dilaporkan bahwa yang terkena infeksi virus corona itu sudah ada 160.165, dan setiap hari tambah sekitar 2.500-an. Bahkan yang dilaporkan di Jakarta hanya selama 25 hari terakhir ini, mulai dari tanggal 1 Agustus sampai 25 Agustus, per hari itu bertambah terus. Dan selama 25 hari itu sudah tambah yang terinfeksi itu sebanyak 13.917. Dengan demikian, akibat corona semakin memperjelas bahwa kehidupan manusia yang ada di dunia ini semakin tidak ada kepastian. Kelihatannya sehat, tahu-tahu kena corona, dalam beberapa hari sudah meninggal dengan sangat menyedihkan. Saudara-saudara, dalam Injil Tuhan pada hari ini
memberikan gambaran bagaimana pola tingkah manusia dalam menggunakan kesempatan hidup di dunia ini. Apakah digunakan dengan bijaksana atau dengan bodoh? Gambaran gadis yang bijaksana adalah orang yang bisa menjalani hidup di dunia ini dengan matang, direncanakan dengan baik, sehingga dalam menghadapi aneka godaan duniawi yang bermacam-macam wujudnya itu, ia tetap sadar akan cita-cita hidupnya yang mengarah pada pesta surgawi. Maka pada saat mempelai pria datang, gadis-gadis yang bijaksana itu siap menyambut mempelai dengan pelita yang menyala. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh itu gambaran manusia yang tidak persiapan dengan matang di dalam menyambut kedatangan mempelai. Artinya bahwa waktu hidup di dunia itu habis untuk mengejar hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, godaan-godaan dunia menguasai hatinya, sehingga hatinya lengah untuk mempersiapkan pesta surgawi. Sebenarnya Allah mempersiapkan tempat pesta surgawi yang membahagiakan, tetapi tanggapan manusia kurang serius, bahkan dianggap tidak menarik dibandingkan dengan tawaran pesta duniawi yang memang memberi kepuasan yang lengkap bisa jadi. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di dunia inilah yang digambarkan dalam perumpamaan tadi, sehingga bisa ditampilkan dengan jelas. Pada saat pengadilan terakhir, nampak masing-masing manusia akan menampilkan diri sebagai gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh itu. Yang bijaksana itu nampak bahwa hidupnya dipersiapkan untuk menyambut perjamuan pesta surgawi. Yang bodoh itu tidak mempersiapkan apa-apa dan tidak bisa masuk pesta abadi itu. Bagaimana tanggapan kita atas perumpamaan ini? Mumpung kita ini masih hidup di alam dunia, belum sampai kepada pengadilan terakhir, kita akan termasuk kelompok gadis yang bodoh kalau kita selaku orang Katolik yang sudah dibaptis tidak tekun dalam doa yang akrab kepada Allah, tidak rajin mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, tidak merayakan Ekaristi, apalagi sekarang ini masa pandemi corona, misa hanya streaming, hanya online. Gara-gara misa yang bebas itu bisa ikut, bisa tidak. Godaan untuk tidak mengikuti misa itu lebih besar. Juga dalam hubungan dengan sesama, apakah mampu melihat sisi-sisi yang baik sesamanya,
kalau tidak mampu melihat sisi kebaikan sesama, yang jeli melihat hanya kejelekan sesamanya, itu tanda bahwa dia tidak mampu merasakan kehadiran Roh Kudus dalam membimbing hidupnya. Dia tidak punya hati yang peka kepada sesamanya. Status kita sebagai orang Katolik ternyata bisa kering, imannya tidak hidup, tidak punya kehangatan hubungan dengan Roh Kudus. Itulah kelompok gadis bodoh, mengabaikan peran Roh Kudus yang sebenarnya selalu ingin menegur, menasihati, dan mengarahkan hidupnya. Sikap gadis bodoh ini mudah terjadi di dalam kehidupan orang Katolik. Maka kita diharapkan untuk bisa mengupayakan hidup ini sebagai gadis yang bijaksana, yakni yakin hidupnya selalu bersumber pada kehangatan hubungan dengan Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 16 dinyatakan, tetapi penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Minyak yang membuat sumbu pelita tetap menyala, itulah lambang kehadiran Roh Kudus di dalam hati setiap umat beriman, yang memancarkan sinar kemuliaan Tuhan bagaikan peran minyak pada pelita itu. Saudari-saudaraku, putra-putri Tuhan yang terkasih, marilah kita dengan tekun mendengarkan sabda Tuhan, menghayatinya, merenungkannya, dan juga melaksanakan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Mumpung kita masih mendapatkan kesempatan yang cukup untuk bisa membangun hidup kita sebagai orang-orang yang beriman, yang dipraktekkan dalam tindakan-tindakan selama kita masih hidup di alam dunia ini, sebagai orang yang bersemangat seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.